Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media 3 dimensi yang saya buat. Media 3 dimensi yang saya buat ini merupakan hewan berdasarkan habitatnya. Hewan berdasarkan habitatnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada hewan hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat saya klarifikasikan berdasarkan bioma, yang terdiri dari tundra, gurun, taiga, padang rumput, hutan gugur, dan sabana. Hewan yang hidup di air saya klarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu air laut, air payu, dan air tawar. Dan untuk hewan yang hidup di darat di air, saya contohkan dengan hewan kura-kura. Untuk cara pembuatannya, mari kita lihat. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan yang pertama yaitu styrofoam, kardus, gunting, lem tembak, cat lukis, kuas, dan print gambar hewan dan pepohonan. Pertama, gambar area dataran pada kardus dengan 4 ukuran berbeda, mulai dari ukuran terbesar hingga ukuran terkecil, dan satu dataran dilapisi 2 atau 3 gambar yang sama. Sesuaikan ukuran gambar tersebut dengan styrofoam. Lalu, gunting pola tersebut dengan hati-hati. Nah, inilah dia gambar yang telah kita gunting. Lalu, gambar ini kita tempelkan pada styrofoam dengan menggunakan lem tembak. Untuk mempercantik tampilannya, dapat kita tambahkan ornamen gunung. Setelah lemnya kering, kita cat perlahan seluruh bagian yang ada pada styrofoam ini. Nah, inilah dia gambar yang telah kita cat seluruhnya. Selanjutnya, kita gunting gambar yang telah kita print dan kita lapisi dengan kardus agar terlihat kukuh. Setelah itu, kita susun ornamen-ornamen ini pada styrofoam yang telah kita cat. Ini saya akan menyampaikan isi materi mengenai hewan berdasarkan habitatnya. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat, alat pernapasan mereka menggunakan paru-paru. Mereka memiliki bulu. Hewan yang hidup di darat dapat berupa jenis serangga, unggas, mamalia, dan reptil. Hewan yang hidup di darat digolongkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu hutan gugur. Hutan gugur ini merupakan hutan yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Hutan khas hutan gugur ini berupa beruang, rusa, dan kedua yaitu taiga. Taiga merupakan jenis hutan yang mengalami 4 musim, tetapi musim gugur dan seminya sebentar. Hewan khas taiga ini diantaranya beruang, rubah, dan serigala. Ketiga yaitu padang rumput atau yang biasa disebut dengan stepa, merupakan kondisi dataran yang mempunyai porositas tinggi, membuat tanaman sulit mendapatkan air sehingga dataran ini memiliki tanah yang tandus dan tidak subur. Contoh hewan yang hidup di padang rumput ini berupa zebra, bison, dan kanguru. Keempat yaitu sabana. Sabana merupakan dataran yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun. Hewan khas sabana ini berupa gajah, jerapah, dan singa. Yang kelima yaitu gurun. Gurun merupakan dataran yang sangat kering karena curah hujannya yang sangat jarang. Gurun memiliki cuaca yang unik sekali. Karena pada siang hari, cuaca di gurun ini sangat panas sekali. Tetapi pada malam hari, cuacanya sangat dingin sekali. Dan hewan-hewan khas gurun ini berupa burung unta dan hewan keenam yaitu tundra. Tundra merupakan dataran yang paling berbeda dibandingkan dataran yang lainnya. Dikarenakan tundra ini berada di lingkaran Arktik dan Greenland. Udara pada tundra ini sangat dingin sekali. Karena tundra berada di posisi utara bumi. Hewan khas pada tundra ini berupa beruang kutub, penguin, dan kambing gunung. Selanjutnya yaitu hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air, alat pernapasan mereka menggunakan insang.
Namun ada juga hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan hiu. Nah, hewan yang hidup di air digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di air laut. Contohnya seperti bintang laut, ikan lumba-lumba, dan ikan hiu. Yang kedua yaitu hewan yang hidup di air tawar. Contohnya seperti ikan mas, ikan lele, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hewan yang hidup di air payung. Contohnya seperti kerang, kepiting, dan lain-lain. Terakhir yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air, mereka memiliki kemampuan untuk menyelam ke dalam air. Contohnya seperti kura-kura, katak, buaya, dan lain-lain. Media ini selain dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk membantu menerangkan hewan berdasarkan habitatnya, media ini dapat juga dijadikan sebagai media games. Gamesnya dapat kita sebut dengan Battle of Animal. Battle of Animal ini yaitu dengan menyebutkan ciri-ciri